Halo teman-teman, seperti yang kita ketahui, hasil swab PCR untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 yaitu berupa nilai CT. Apa sih yang dimaksud dengan nilai CT tersebut? Mengapa bisa muncul angka yang kemudian menyatakan bahwa seseorang terinfeksi virus corona atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di video kali ini kita akan sama-sama belajar memahami cara interpretasi nilai CT dari hasil swab PCR. Pada proses RT-PCR, amplifikasi DNA diukur secara real-time oleh berbagai sinyal fluoresens. Peningkatan sinyal ini berbanding lurus dengan jumlah produk PCR. Dengan mengumpulkan sinyal fluoresens, kita dapat memperoleh informasi kuantitatif terkait jumlah awal target DNA. Mari kita pelajari grafik representatif berikut ini. Gambar 1 adalah grafik RT-PCR singleplex, yang berarti hanya menggunakan satu gen target. Sedangkan gambar 2 merupakan grafik RT-PCR multiplex, yang berarti menggunakan lebih dari satu gen target. Kurva amplifikasi PCR yang berbentuk sigmoid terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase lag, eksponensial, dan plateau. Garis threshold adalah garis yang berada di atas baseline sinyal fluoresens. Sinyal yang terdeteksi di atas threshold ini adalah sinyal yang menentukan nilai CT. Hasil akhir RT-PCR berupa nilai CT merupakan perpotongan antara garis threshold dengan kurva amplifikasi. Beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan nilai CT diantaranya, yang pertama, kurva amplifikasi harus berbentuk sigmoid untuk hasil positif. Yang kedua, tidak terbentuk kurva amplifikasi pada kontrol negatif. Yang ketiga, nilai CT untuk kontrol positif dan sampel dengan hasil positif harus berada dalam kisaran kit yang digunakan. Dan yang keempat, terbentuknya kurva amplifikasi pada housekeeping gene. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan spesimen dan proses ekstraksi asam nukleat telah dilakukan dengan benar. Lalu bagaimana cara menentukan seseorang terinfeksi virus corona atau tidak? Penentuan hasil positif atau negatif ditentukan dari nilai CT yang terdeteksi berdasarkan kit yang digunakan. Hasil positif ditentukan dari nilai CT yang berada di bawah nilai cutoff dan memiliki kurva amplifikasi, yang berarti materi genetik dari virus target terdeteksi di dalam sampel. Sedangkan hasil negatif ditentukan dari nilai CT yang berada di atas nilai cutoff dan tidak memiliki kurva amplifikasi, yang berarti materi genetik virus target tidak terdeteksi di dalam sampel. Semakin banyak DNA template atau cetakan, semakin awal sinyal terdeteksi, maka semakin rendah nilai CT-nya. Misalnya terdapat 2 sampel. Sampel A memiliki 200 nanogram cDNA, dan sampel B memiliki 20 nanogram cDNA. Maka kita akan mendapatkan nilai CT yang lebih kecil pada sampel A. Hal ini dikarenakan sampel A membutuhkan siklus PCR yang lebih pendek bagi sinyal fluoresens untuk mencapai garis threshold. Sedangkan sampel B, karena memiliki template cDNA yang lebih sedikit, maka membutuhkan lebih banyak siklus PCR untuk mencapai tingkat fluoresens yang dapat terdeteksi. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah template DNA, maka nilai CT akan semakin meningkat. Standar nilai CT setiap kit dapat berbeda-beda, maka hasilnya pun akan berbeda. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan swab PCR yang satu dengan yang lainnya sebaiknya tidak dibandingkan. Dengan demikian, interpretasi nilai CT sebaiknya dikonsultasikan pada ahlinya, agar diagnosa hasil swab PCR dapat dilanjutkan dengan langkah-langkah penanganan medis yang tepat.